Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kita selalu sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu harap anak-anak menuliskan namanya di kolom komentar agar Ibu tahu siapa saja yang mengikuti pembelajaran asinkronus kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada minggu sebelumnya kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Sedangkan untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, yaitu 3.7, menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya 3.7.1 menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan, 3.7.2 menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, setelah belajar bagaimana cara menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi, Ananda diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing menggunakan sistem flipped classroom, Ananda diharapkan mampu menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, apa sih materi yang harus Ananda pahami sebelum mempelajari orde reaksi dan tetapan laju reaksi? Materi yang harus Ananda pahami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ananda pasti sudah tahu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Ya, ada konsentrasi, ada suhu, ada luas bidang permukaan, ada katalis. Nah, Ibu harap Ananda paham dan dapat mengaplikasikannya pada materi kita kali ini. Nah, selanjutnya, laju reaksi akan dipengaruhi oleh setiap perubahan konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Sehingga pengaruh secara matematis ditujukan dalam suatu persamaan laju reaksi. Nah, persamaan reaksi kimianya MA ditambah NB menghasilkan produk C ditambah produk D, di mana M, N, P, dan Q adalah koefisien reaksinya. Sehingga secara matematis persamaan laju reaksinya ialah R atau kita sebut dengan laju reaksi sama dengan K konstanta laju reaksi dikali A konsentrasi reaktan A dipangkatkan X orde reaksi dari reaktan A dikali B konsentrasi dari reaktan B dipangkatkan Y atau orde reaksi dari reaktan B. Di mana orde totalnya nanti adalah X ditambah Y. Dan perlu Ananda ingat, orde reaksinya tidak sama dengan koefisien reaksi kimianya. Oke, sampai di sini Ibu harap Ananda paham. Selanjutnya adalah orde reaksi. Apa sih itu orde reaksi, Bu? Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan penambahan laju reaksi karena penambahan konsentrasi. Nah, orde reaksi sendiri ada 3. Yang pertama adalah orde reaksi 0. Nah, jika suatu reaksi terhadap reaksi tertentu adalah 0, hal ini berarti bahwa konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Di mana kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, laju reaksinya sama dengan konstantanya. Karena setiap hal atau setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Berarti laju reaksinya sama dengan konstanta atau R sama dengan K. Di mana grafiknya seperti gambar yang telah Ibu berikan seperti ini. Oke, Ibu harap Ananda paham. Selanjutnya adalah orde reaksi pertama. Nah, jika orde reaksi suatu zat sama dengan 1, berarti penambahan konsentrasi akan berbanding lurus atau linear dengan kenaikan laju reaksinya. Nah, dari grafik, ini adalah grafik untuk orde reaksi pertama.
Ini adalah grafiknya. Nah, dari grafiknya juga bisa kita rumuskan persamaannya R atau laju reaksi sama dengan K dikali A atau konsentrasi dari A dipangkatkan dengan 1. Nah, Ibu harap Ananda paham sampai di sini. Selanjutnya adalah orde reaksi kedua. Penambahan konsentrasi akan meningkatkan laju reaksi. Nah, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Nah, artinya jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 2 di pangkat 2 atau 4 kali semula. Nah, apabila konsentrasi dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksi akan menjadi 3 di pangkat 2 atau 9 kali semula. Secara grafiknya dapat dituliskan seperti gambar yang telah Ibu tampilkan seperti ini. Nah, sampai di sini Ibu harap Ananda paham. Tugas Ananda selanjutnya adalah melakukan diskusi grup seperti grup yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang telah Ibu bagikan, dan jangan lupa juga untuk mendiskusikannya dengan grup Ananda. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.